Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 229, masih pada bab yang ke-27, yaitu menjunjung kehormatan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir ini sahabat yang termasuk belakangan masuk Islam. Bahkan beliau masuk Islam menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kurang lebih sekitar 40 hari sebelum Rasulullah wafat. Sahabat Jarir baru masuk Islam. Ya. Jadi siapapun yang bertemu Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya sesaat, kemudian beliau Islam, iman Islam, maka statusnya adalah sahabat. Ya. Statusnya adalah sahabat yang derajatnya tinggi, mulia. Lebih mulia daripada selain sahabat. Qala, berkata sahabat Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Man, siapa saja, la yarham, yang dia tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya rasa welas asih atau kasih sayang, an-nasa, kepada manusia, tidak menyayangi manusia, la yarhamhu, maka tidak akan menyayangi kepadanya Allahu, Allah, maka Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sabda Nabi yang pendek tetapi maknanya dalam. Ya, itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Kalau kita kan ngomong banyak tapi isinya sedikit gitu ya. Kalau Nabi itu sedikit kalamnya tetapi maknanya luas. Siapa saja yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak akan menyayanginya kepada yang tidak menyayangi manusia tadi. Ya, ini disebutkan an-nasa bukan hanya khusus orang-orang Islam, orang yang beriman, tapi manusia keseluruhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kasih sayang. Ya. Diciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kasih sayang, dengan wujudnya yang sangat baik, sempurna, ya. Kemudian diberikan akal, ya, diberikan kemampuan, dijadikan khalifah di muka bumi, jadikan wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini itu manusia. Kemudian diberikan kepada manusia pedoman, ya, petunjuk melalui utusan-utusannya. Lengkap ini ya. Diciptakan, kemudian diberikan akal yang dengan akalnya itu dia bisa mengelola muka bumi ini ya. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk pedoman agar selamat melalui para utusan-utusannya mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus ya sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para utusan-utusan itu adalah bukti Allah sayang kepada manusia. Kalau Allah tidak sayang kepada manusia, ya Allah tidak akan memberikan pedoman kepada manusia agar apa? Agar selamat hidupnya, agar baik hidupnya, tidak berikan utusan kepada manusia, utusannya pun berupa manusia juga. Ya, utusan Allah ya juga manusia. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua adalah wujud kasih sayang Allah. Tapi kemudian manusia yang tidak menyayangi manusia lainnya, maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, ini ada satu kisah dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahkan seorang wanita pelacur, wanita yang profesinya adalah sebagai PSK, ya, penjual seks komersil dulu, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, diberikan jalan hidayah kepadanya sebab dia menyayangi anjing, ya, anjing yang sedang kehausan. Jadi bukan anjing yang galak yang menyerang yang kemudian melukai, tidak, anjing ini sedang kehausan sepertinya. Nah, kalau dibiarkan anjing ini akan mati. Maka wanita tadi ada timbul rasa kasih sayang di dalam hatinya kepada anjing itu. Ya, timbul kasihan. Sehingga oleh wanita tadi, ya, dia copot sepatunya, ya, kemudian diambilkan air di sumur, ya, karena anjing nggak bisa masuk ke sumur, diambilkan air di sumur itu dengan sepatunya tadi itu karena nggak bawa, mungkin nggak bawa ciduk atau nggak bawa apa gitu ya, nggak bawa, kalau kita nggak bawa apa nih, tumbler gitu ya, itu ya pakai sepatunya itu diambil air, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Sebab timbul kasihan di dalam hatinya kepada anjing tadi, maka Allah berikan jalan hidayah kepadanya. Kemudian dia sadar, bertaubat, diterima taubatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia menikah ya secara baik dan melahirkan anak-anak yang menjadi orang-orang yang alim. Ya. Jadi sebab dia menyayangi anjing, yang anjing itu menurut mazhab Imam Syafi'i adalah najis, status najisnya adalah mughaladzah. Tetapi karena tadi kehausan mau mati sepertinya ini, kehausan, timbul rasa sayangnya, kasihan kepada anjing tadi, diambilkan minum, Allah berikan jalan hidayah kepadanya, Allah terima taubatnya.
Kasihan kepada anjing saja menjadikan dia, Allah berikan jalan kebaikan kepadanya. Allah berikan jalan petunjuk kepadanya sehingga dia bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Lebih lagi itu ya. Yang Allah muliakan manusia atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau ada yang kehausan, ya kita kasih minum. Bahkan ada orang yang sengaja memberikan minumannya itu di depan rumahnya. Siapa saja silakan mau minum. Misalkan kalau ada kegiatan apa, inisiatif berikan minuman. Ya itu bagian dari sayang kepada manusia. Ya, perhatian kepada sesama. Bukan malah naudzubillah min dzalik, ya, adanya penyelewengan, ya, yang harusnya bantuan sembako untuk orang-orang duafa, orang-orang miskin, malah jadinya ditimbun. Pernah kejadian itu ya. Jadinya malah disimpan, salah gunakan, ditimbun sampai seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik gitu, ya. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang masuk ke neraka sebab dia tidak menyayangi binatang, yaitu kucing. Disebutkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, ya, ada seorang wanita, ya sama wanita ini, tapi wanita yang bukan tadi, ya, dia mengurung kucingnya. Dikurung kucingnya, dikurung tapi tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, dibiarkan saja sehingga kucingnya mati. Dibiarkan saja sehingga kucingnya mati. Ya, maka kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, dia nanti masuk ke neraka dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kucingnya untuk mencakar-cakar dia di neraka. Kalau ini sabda Nabi, ya kita harus yakin bahwa itu memang ada gitu, dan akan terjadi. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan karena hawa nafsunya Nabi, ya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi orang yang menyayangi anjing, kemudian Allah berikan kasih sayangnya kepadanya berupa jalan petunjuk, kemudian dia taubat, diterima taubatnya, endingnya masuk surga. Sebaliknya orang yang kemudian tidak menyayangi kucing, kemudian dikurung kucingnya, tidak diberi makanan, tidak berikan minuman, sampai mati kucing itu, dia endingnya masuk ke neraka. Ini binatang, Bapak Ibu sekalian, apalagi manusia. Jadi yang baik adalah kita sebagai manusia yang mengerti akan manusia dan memanusiakan manusia. Itu yang baik. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr, yang paling banyak meriwayatkan hadis meskipun beliau hanya membersamai Nabi sekitar 4 tahun gitu ya. Itu tapi hafalan hadisnya paling banyak, yang beliau kemudian menyampaikan banyak hadis. Sebanyak 5.374 hadis yang tercatat di dalam kitab hadis. Mungkin yang tidak tercatat lebih banyak lagi gitu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memimpin sholat, linnasi, bagi jamaah, ya, jamaah manusia, jadi menjadi imam sholat, fal yukhaffif, maka hendaklah imam tadi meringankan,
sholatnya. Dalam artian meringankan bacaannya dan meringankan gerakannya. Ya. Jadi kalau sholat itu jangan dimelar-melarkan. Bacaannya yang harusnya eh, baca Fatihah gitu ya. Itu melar-melarkan gitu. Sehingga panjang sekali. Baca Fatihahnya panjang. Kemudian dibaca ayatnya panjang-panjang. Kemudian pokoknya lama. Bacaannya subhana rabbil azim bihamdi cukup 3 kali, bacaannya panjang. Dilama-lamain lagi. Lama gitu. Kemudian itidalnya lama. Sujudnya lama. Kalau lama itu makmumnya akan apa? Kok lama Lari. banget sih gitu ya. Kemudian pikirnya enggak gitu. Enggak boleh. Ya ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi siapa saja yang jadi imam sholat, hendaklah meringankan bacaannya dan gerakan sholatnya. Diringankan. Tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, malah juga memberatkan juga akhirnya. Ya, kalau yang sudah engkol apa namanya ini ya, engsel apa itu yang nggak bisa langsung naik itu. Ya, kalau terawih yang sampai ada yang 5 ya menit. berapa menit gitu ya, 5 menit, 23 rakaat 5 menit, itu sakit itu bukan malah pengen cepat terus selesai itu malah sakit itu malah jadi encok jadinya nanti kaku ya. Jangan lama-lama juga. Nah, ini adalah diartikan, ditafsir oleh para ulama, ini jangan letterlah. Ini jangan kemudian berdasarkan apa namanya terjemah saja. Ya, ini lihat-lihat makmumnya. Nah, gitu ya. Ini lihat-lihat makmumnya. Kalau sholat jamaahnya itu adalah di masjid yang di situ makmumnya umum, ya banyak, ada yang musafir, gitu ya, mampir di situ sholat. Ya jamaahnya ada yang sakit, pakai kursi roda, ada yang pokoknya umum. Itu jangan lama-lama. Tapi kalau jamaahnya ini khusus, misalkan di pesantren, santri-santrinya udah pada menghafal Quran semua, itu boleh itu, ya. Terawih 1 juz, terawih bahkan ada yang sampai khatam Quran setiap malam. Itu silakan saja, tidak apa-apa. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah juga beliau menjadi imam sholat, yang melain itu panjangnya itu disampaikan oleh sahabat, itu belum membaca rakaat pertama apa? Suratul Baqarah. Rakaat kedua kemudian suratul Nisa, suratul Ali Imran, ya. Panjang sekali beliau baca. Gitu ya. Kenapa? Beliau ya tidak berada di masjid. Tapi kalau beliau mengimami sholat di masjid, Nabi Muhammad SAW tidak ada riwayat beliau mengimami sholat di masjid itu dengan bacaan yang panjang. Enak loh. Enak loh. Kecuali pada momen-momen tertentu, misalkan pagi, apa Jumat subuh, ya beliau baca Matamu baru dek sudah, ya jadi sunnah Ngomongnya piye. rakaat kedua membaca Al-Insan. Cara bukan bisa apa toh? Astagfirullah. Ya. Jadi ada kalanya yang kemudian beliau baca panjang-panjang di momen-momen tertentu. Ketika sholat Idul Fitri, ya, Idul Adha, sholat Jumat, itu beliau bacanya cukup panjang. Ya, tapi kalau apa namanya sholat 5 waktunya itu beliau tidak panjang-panjang. Sehingga tidak ada satupun jamaah beliau yang komplit. Dan jamaah beliau, sahabat-sahabat itu, ya, mewakili kondisi kita saat ini. Ada yang banyak urusan, ada yang tua, ada yang sakit, dan sebagainya. Jadi ringankan bacaannya. Kecuali jamaahnya sudah mafhum, sudah faham. Dan tidak ada yang komplain. Jadi intinya adalah komplain enggak gitu jamaahnya itu. Kalau jamaahnya tidak komplain, baik-baik saja, bagus, ya tidak apa-apa.
Tapi kalau kemudian ada yang komplain, nah itu perlu diperhatikan. Fa inna fihi, maka sesungguhnya ada di antara para jamaah itu ad-dha'ifa. Itu adalah orang yang lemah. Lemah karena ya sakit bisa saja, atau karena apa, sedang eh, ada, ya biasanya karena sakit atau tua gitu ya, lemah. Atau bukan karena sakit, tapi karena lemah imannya juga bisa juga gitu ya. Jadi nggak boleh panjang-panjang itu. Wasaqimah, dan yang sakit disebutkan ya, yang sakit ya sholatnya panjang itu kan ya. Wal kabiro, dan orang tua juga itu ya. Ya, tidak. Jadi imam itu mesti memperhatikan kondisi makmumnya ya. Kalau di komplek ini itu kan sudah ada batasannya kan ya. Ada batasannya. Tidak ada yang tua renta, tidak ada lah ya. Tapi kalau di masjid umum ya, di masyarakat itu kompleks itu. Maka petunjuk Nabi Muhammad SAW, ringankan sholatnya. Ya, bacaannya kalau apa bisa surah-surah pendek. Ya, mulai dari apa? Surah pendek itu dari Wadduha ke bawah, ya, Wadduha sampai An-Nas. Pilih di antara itu. Atau kalau mau baca ayat-ayat, ya jangan yang panjang-panjang, satu halaman atau dua halaman. Satu halaman dibagi dua, itu cukup lah, sedang gitu ya. Jadi kenapa tidak baca satu halaman? Ya, satu halaman satu rakaat itu cukup panjang, bahkan panjang sekali. Setengah saja, atau dibagi empat gitu juga boleh. Dibagi empat kalau baca ayat-ayat. Ya, kenapa kalau baca ayat-ayat itu ya sebagai upaya untuk menjaga hafalan. Ya, imam-imam yang hafal Quran misalkan ya, dia menjaga hafalannya ya dengan membaca ayat-ayat itu. Ya, tapi jangan sehalaman satu rakaat. Kecuali makmumnya siap ya. Ketika dibaca kita sholat membaca satu halaman satu rakaat. Siap semuanya. Silakan. Bukan hanya satu halaman. Satu juz misalkan ya, satu tarawih itu satu juz siap semua. Silakan ya. Tapi kalau ada yang komplain, jangan, nggak boleh ini. Kita jangan egois. Ya, jadi pemimpin itu jangan egois, termasuk memimpin sholat itu jangan egois. Harus memperhatikan makmumnya. Ya. Nah, sudah terbiasa dengan apa ayat-ayat sehalaman dibagi dua. Kalau sudah terbiasa ya jadi ringan. Awalnya orang itu berat itu karena apa? Karena belum terbiasa, gitu ya. Baru mulai main badminton sakit semua badan itu ya. Main voli sakit tuh, tapi lama-lama biasa gitu ya. Jadi membiasakan saja. Nah, itu di Temboro itu ya, di pesantren di Jawa Timur itu ya, kalau terawih setiap malam hatam. Mulai habis Isya itu ya istirahat sebentar, kemudian mulai sholat terawih sampai jam 3 menjelang sahur. Hatam Pak, setiap hari. Ya karena memang jamaahnya khusus, ya itu bagus sekali. Di Mekah ya, itu satu juz. Itu kan panjang. Ya kalau di Mekah itu ya, satu juz. Ya karena memang sudah dikondisikan ya, sudah dikondisikan. Di makmum sudah tahu gitu. Oh ini akan membaca satu juz. Siap nggak? Kalau siap ikuti, kalau enggak ya pilih yang lain gitu. Jadi sudah terkondisikan. Wa idza shallahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian sholat li nafsihi, untuk dirinya sendiri, tidak menjadi imam, tidak berjamaah ya, di rumah atau di masjid tapi tidak berjamaah posisinya, fal yutawil, maka silahkan kalau ingin memperpanjang masya'a semampunya.
ya semampunya, bahkan semaunya, mau panjang mau baca silahkan saja. Jadi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi imam itu ringan sholatnya. Tetapi kalau beliau sholat sendiri, sholat malam panjang sekali, sulit kita mengikutinya, gitu ya. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Padahal Nabi udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dan sesudah, dijaga dari kesalahan-kesalahan, dijaga dari melakukan perbuatan dosa, tapi ibadah beliau itu sangat luar biasa. Sholat malamnya itu sampai setengah malam lebih atau kurang sedikit kalau ya rata-rata setengah malam beliau itu sholat ya sampai kaki beliau bengkak ya. Ditanya oleh istrinya, ya kenapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah SAW, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa engkau, ya ya kemudian Nabi menjawab, afala aku an aku abdan syakura, apakah aku tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi menjalankan ibadah itu bukan motivasinya beban, tapi motivasinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasinya syukur, maka akan menjalaninya dengan nikmat gitu. Kalau motivasinya beban, ya tidak nikmat. Apapun kalau dijalankan dengan syukur, itu akan menikmati. Ngaji dengan syukur. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaji. Ya akan menikmati. Tapi kalau ngaji itu dengan beban, berat itu. Ya, tapi pembiasaan. Awalnya beban. Ya memang tergantung kebiasaan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ya menyatakan demikian. Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Ya bersyukur diberikan karunia yang begitu besar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan, itu anugerah yang luar biasa, disyukuri oleh Nabi. Sehingga ibadah beliau luar biasa, ya. Muttafaqun alaih, hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wadal hajati, dan di antara makmum itu ada yang punya keperluan. Ya, jadi tadi ada misalkan datang musafir, ya, mampir ini mau ada keperluan lagi nih. Tapi sholatnya panjang. Nah, ini kan akan mengganggu konsentrasi dia. Atau ada orang yang sedang rapat misalkan, ya baru break rapat tadi itu bahas apa gitu ya, rapat sholat gitu ya, kemudian panjang kan tidak enak gitu ya ditunggu di dalam rapat ya. Makanya itu kalau sholat jamaah, imam ini memperhatikan kondisi makmumnya, ya kondisi makmumnya. Jadi sebagai pemimpin itu memperhatikan yang dipimpin. Miniatur dari kepemimpinan itu ada di dalam sholat berjamaah. Coba itu sholat jamaah. Ada atau tidak? Makmum yang mendahului imam. Makmum mendahului imam lebih dari 2 kali gerakan wajib, batal sholatnya. Gitu ya. Nggak boleh mendahului imam. Ya. Dan imam itu tidak boleh egois. Dan tentu imam adalah dicari yang hafalannya paling banyak, yang paling memahami Al-Quran, yang paham fikihnya, ya, gitu ya, dan seterusnya. Saya ada waktu, Pak? Cukup 4 menit lagi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan datang kita akan dilanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-231. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih. malam teman-teman semua.